Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Glory, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Yesus. Nama yang ajaib. Haleluya. Oh, glory, glory.
Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kali ini kita bertemu dalam tahun yang baru, tahunnya yang baru, dan coba kita akan berbicara mengenai tahun baru, ya saudara. Nah, sebelumnya itu, ayo kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, ya. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala kemuliaan, pujian, syukur kami sampaikan kepadamu, karena kami masih diberi kesempatan untuk sampai kepada tahun 2026. Itu kemurahan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami ingin bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu jadi berkat bagi kita semua, ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, kita menghadapi tahun yang baru. Tahun yang baru itu, kalau dilihat dari segi umur kita itu tambah. Dan dilihat dari segi kondisi tubuh, kita ini tambah tua. Ya. Saya tahun ini 93. Tetapi syukur kepada Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, ya. Maka itu pada kesempatan ini
saya ingin ambilkan sebuah nats di dalam kitab suci yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Ya, nanti saya akan jelaskan firman Tuhan itu bagus sekali. Ya, ayo saya bacakan, saudara perhatikan, nanti saya akan doakan ya, dan saya akan jelaskan. Beginilah firman Tuhan ya. Segala sesuatu menjemukan. Ya, saya ulangi lagi. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saya ulangi ya saudara, supaya jelas ya. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Saya teruskan dulu ya, nanti saya jelaskan. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Apakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru, tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Pada dasarnya kita itu merasa opo sing anyar. Katanya tahun baru. Tahun 2026 itu baru. Apane sing baru? Wong sepodoy yang kemarin ada ya kayak gini nih. Nggak ada sing baru. Apane sing baru? Saudara, secara jasmani kita itu sering menggunakan kemampuan berpikir kita secara jasmani. Ya, kita secara jasmani apane sing anyar wong wingi ya gini, iki tahun 2026 begini padha ae. Ndak ada sing baru. Memang saudara, kalau dikatakan itu tidak ada yang baru, ya kelihatannya betul. Kelihatannya betul. Tetapi kalau saudara melihat kitab suci, Tuhan bilang, tiap hari itu baru. Nah, kita tidak ngerti kok tiap hari kok baru. Kita pikir podo ae kok baru. Apane sing baru? Nah, itu tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Kita tidak ngerasakno, tidak ngerti bahwa Tuhan bilang setiap hari itu baru. Nah, sekarang saya mau kasih tahu mbak saudara, kok Tuhan bilang tiap hari itu baru. Saudara, menurut kenyataannya dan menurut para ahli, ya,
ahli, orang yang ahli, memang setiap hari itu baru. Apa nih sing baru? Menurut para ahli ya, dan memang kenyataannya begitu. Bumi kita ini saudara, tiap hari itu rusak. Karena udara yang sudah rusak itu, ya, udara yang mungkin ya dari udara dari mesin-mesin, dari mobil-mobil motor, dari pabrik-pabrik itu membuat udara itu tiap hari itu rusak. Kalau udara itu rusak, manusianya juga ikut rusak. Tetapi saudara-saudara, menurut para ahli, ya, pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, baik pertumbuhan yang ada di sekitar kita atau pertumbuhan yang ada di tempat-tempat lain, di pegunungan dan di hutan, itu pertumbuhan itu luar biasa. Tiap hari itu udaranya itu rusak. Tetapi kalau malam hari, saudara, menurut para ahli, itu udara yang rusak itu diserap oleh tanaman. Kalau sudah diserap oleh tanaman, lantas udara pagi itu diganti udara yang baru. Yang disebut CO2, itu udara yang sudah rusak diganti dengan H2O, udara yang baru. Itu tiap hari. Tetapi bukan itu saja, saudara. Kita ini tidak ngerti Allah itu maha kasih. Manusia ya saudara. Manusia itu waktu malam mau tidur, manusia itu ada jutaan sel itu rusak. Karena mungkin ya udaranya ya rusak, sel manusia ikut rusak. Saudara tidak pernah memikirkan sel manusia itu jutaan sel manusia itu rusak. Terus kita tidur. Pagi hari kita bangun, kita mendapat sel yang baru. Itu tiap hari, saudara. Jadi saudara, Alkitab memang betul, tidak ada yang baru. Kalau dilihat memang tidak ada yang baru. Semuanya sudah ada, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berfirman bahwa tiap hari itu baru. Seperti tadi saya katakan, udara lama itu diserap oleh pepohonan tanaman yang ada di sekitar kita itu menyerap udara yang lama, yang kotor. Lantas waktu pagi hari kita bangun, itu udara yang baru itu diberikan sehingga kita menghirup udara yang baru. Begitulah kita ini sering tidak menyadari bahwa tiap hari itu jutaan sel
daripada manusia itu rusak. Ini dipikir kita tidak mampu berpikir. Jutaan sel rusak. Waktu kita tidur, pagi hari kita bangun segar, menghirup udara yang baru, diganti dengan sel yang baru. Oh, saudara-saudara, Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu luar biasa. Allah itu menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan tidak dibiarkan begitu saja. Manusia itu diciptakan, dipelihara, dijaga, dilindungi, diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tapi kita ini tidak sadar. Kita ini tidak sadar, saudara. Kita tidak ngerti. Tetapi melalui kitab suci kita diberitahu bahwa Allah itu maha kasih kepada manusia. Setiap hari baru. Setiap hari. Kalau kita baca di sini itu tidak ada sesuatu yang baru. Memang itu manusia. Dia lihat loh. Kemarin ya begini, sekarang ya begini. Apaan yang baru? Itu manusia menurut pandangan secara jasmani. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai dasar pengertian yang lebih maju lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadikanlah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ngerti akan kehendak Tuhan. Ngerti jalan pikiran Tuhan. Supaya kita itu lebih dekat. Lebih rapat. Lebih melekat. Lebih menyatu kepada Tuhan. Sebab kita ini dikacau oleh setan. Digoda oleh setan. Dicobai oleh setan. Ditantang oleh setan. Teror oleh setan supaya kita ini lupa segalanya sehingga kita mana ada yang baru. Memang keadaan tidak baru, tetapi tiap pagi Tuhan berkata selalu baru, tidak pernah tidak, selalu baru. Oleh sebab itu saudara, jangan pandang tahun 2026 ini apaan sing baru semek ngono tok. Kita harus melihat dari sudut yang rohani. Dari sudut yang rohani itu kita punya kehidupan rohani itu selalu diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi karena kita ini tidak ngerti, tidak mau mengerti, tidak berusaha untuk mengerti. Kita pikir ya sudah, kita hidup begini ya sudah begini aja. Tidak belajar mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari pada kesempatan ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar mengerti. Allah itu membuat kita tiap hari itu baru, saudara. Tiap hari kita itu diperbarui. Begitulah kita harus menyadari tiap hari kehidupan rohani kita harus diperbarui. Jangan kita melakukan hidup seperti dunia ini penuh dosa dan kejahatan. Tetapi tiap hari diperbarui untuk mencapai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sedikit renungan mengenai tahun baru
Ya, biar renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ayo, saudara-saudara kita akhiri dengan sebuah doa ya. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah perbaharui kehidupan rohani kami seperti jasmani kami tiap hari diperbarui. Begitulah kehidupan rohani kami Tuhan. Tuhan, supaya kami bisa mencapai hidup makin dekat, makin rapat, makin melekat, makin menyatu dengan Tuhan sampai kami merasakan suatu hidup kekal di samping Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa hamba-Mu ini yang hamba persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu atas saudara sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.